Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membahas KB 5 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 dulu ya. Oke, silahkan diperhatikan dari soal nomor 1. Sebuah kotak memiliki massa 5 kilo dikenai gaya seperti pada gambar di bawah. Tentukan percepatan yang dialami oleh kotak. Seperti yang kalian ketahui, berdasarkan hukum kedua Newton, percepatan itu sama dengan sigma F per M gitu ya. Gaya yang ke kanan kita kasih tanda positif, yang ke kiri negatif ya. Berarti 200 dikurangi 50 dibagi dengan 5. Maka kita akan memperoleh hasil 150 per 5 berarti sama dengan 30 meter per sekon kuadrat. Oke, gampang ya nomor 1. Lanjut nomor 2. Buku didorong dengan gaya sebesar 20 Newton sehingga bergerak dengan percepatan 0,2 meter per sekon kuadrat. Berapa percepatan buku itu jika didorong dengan gaya 80 Newton? Oke, informasi di soal cukup jelas. Jika benda tersebut didorong dengan gaya 20, percepatannya 0,2. Jika benda tersebut didorong dengan gaya 80, berapa percepatannya? Nah, benda yang didorong di sini adalah benda yang sama. Berarti saya simpulkan M1 sama dengan M2. Kemudian kalau kita lihat hubungan percepatan terhadap gaya itu berbanding lurus ya, dengan mengabaikan massanya nih, karena dianggap sama. Oke, jadi boleh saya tulis perbandingan senilai A2 per A1 sama dengan F2 per F1. Oke, maka mencari A2-nya sama dengan F2 80, F1-nya 20, lalu A1-nya pindah ruas ya, dikali 0,2, ketemu hasil 0,8 meter per sekon kuadrat. Oke, masih gampang. Kita lanjutkan lagi soal nomor 3. Kaleng susu massanya 3 kilo diletakkan di atas meja yang percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A, gaya normal yang bekerja pada kaleng susu. B, gaya normal jika kaleng ditekan dengan gaya 10 Newton ke bawah. C, gaya normal jika kaleng diangkat ke atas dengan gaya 10 Newton. Oke, kita ilustrasikan dulu. Ini yang A. Ini kaleng susunya berada di atas meja begitu ya. Kemudian kita gambarkan dulu diagram gayanya. Tentunya ada gaya berat dan gaya normal saja. Karena benda diam, konsep yang dipakai sigma Fy sama dengan 0. Berarti N dikurang W sama dengan 0. Gaya yang ke atas positif, gaya yang ke bawah negatif gitu ya. Berarti gaya normalnya sama dengan gaya beratnya, yaitu M kali G. Massanya 3 kali gravitasinya 10. Dapat hasil 30 Newton. Sementara untuk yang kaleng susu B, di sini dia ditekan dengan gaya F. Ya, kondisinya tetap dalam keadaan diam, maka sigma Fy tetap sama dengan 0 ya. N positif karena ke atas, minus F minus W. Kalau pindah ruas menjadi positif ya, F dan W-nya. Berarti 30 tadi untuk beratnya ditambah gaya tekannya 10 menjadi 40 Newton. Yang C, kaleng susunya diangkat ke atas dengan gaya 10 Newton. Berarti sigma Fy sama dengan 0 karena diam. Gaya yang ke atas positif, gaya yang ke bawah negatif gitu ya. Berarti W min F 30 dikurang 10 dapat hasil 20 Newton. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah kulkas memiliki massa 50 kilo berada di atas lantai kasar. Koefisien gesekan statis dan kinetis kulkas dengan lantai berturut-turut, mu S-nya 0,2, mu K-nya 0,1. Ketika kulkas tersebut didorong dengan gaya 75 Newton, ternyata kulkas tersebut tetap diam. Jika percepatan gravitasinya 10, maka besar gaya gesek antara kulkas dengan lantai. Oke, saya coba ilustrasikan dulu. Misalkan ini sebuah kulkas didorong dengan gaya F sebesar 75. Tentunya ada gaya berat dan gaya normalnya juga.
Otomatis di sini muncul gaya gesek. Nah, ini harus kalian simpulkan gaya gesek apa yang bekerja. Oke, maka langkah awal kalian tentukan dulu gaya gesek statis maksimumnya, ya. Karena batas benda dikatakan bergerak atau diam itu adalah Fs max, ya. Oke, Fs max itu dituliskan dengan persamaan mu s kali gaya normal. Gaya normalnya sama dengan gaya beratnya ya, M kali G. Mu S-nya tadi 0,2, masanya 50, gravitasinya 10. Dapat hasil 100 Newton. Nah, karena gaya dorongnya 75 Newton atau lebih kecil daripada Fs max-nya, maka kulkas tetap dalam keadaan diam. Sehingga besar gaya geseknya sama dengan gaya dorongnya, yaitu sebesar 75 Newton. Ya, ini gaya gesek statis pada kondisi kulkas masih diam. Bagaimana Pak kalau gayanya di sini sebesar 100 Newton juga? Maka kondisi bendanya tepat akan bergerak. Ya, sehingga gaya geseknya ya sebesar gaya gesek statis maksimumnya. Nah, kalau gayanya lebih besar dari 100 Pak, maka benda pasti akan bergerak. Sehingga gaya gesek yang dipakai adalah gaya gesek kinetis. Rumusnya mu K kali N. Oke, paham ya penerapan tentang gaya gesek. Lanjut soal nomor 5. Balok A dan B masing-masing 20 kilo dan 40 kilo. Jika koefisien gesekan antara balok dengan meja adalah 0,1, tentukanlah percepatan sistem balok. Oke, langkah awal kita gambarkan dulu diagram gayanya ya. Perhatikan pada balok A di sini ada gaya berat WA, ada gaya normal. Kemudian ada gaya tegang tali, kemudian muncul gaya gesek karena pada balok A dan meja di sini bidangnya kasar gitu ya. Kemudian pada balok B di sini jelas ada gaya berat WB ke arah bawah, tegangan talinya TB ya. Asumsinya sistem ini akan bergerak ke bawah ke arah B gitu ya dengan percepatan A. Oh, belum tentu bergerak, Pak. Karena di sini ada gaya gesek. Nah, kamu bisa hitung dulu Fs max-nya berapa ya. Nanti dibandingkan dengan gaya beratnya. Nah, saya sudah buktikan lebih besar gaya beratnya ya. Sehingga sistem ini bergerak dengan percepatan A. Nah, solusi penyelesaiannya kita tinjau satu persatu. Perhatikan yang balok A. Sigma FA sama dengan MA kali A. Kita gunakan hukum kedua Newton karena pada arah sumbu X dia bergerak dengan percepatan A ya. Gaya apa saja yang sejajar dengan percepatan? Di sini ada TA, positif tandanya karena searah, dikurangi FK. Nah, ini sudah saya simpulkan gaya geseknya gaya gesek kinetis karena dia bergerak ya. Oke, sama dengan MA kali A. Dari sini FK-nya pindah ruas. FK itu kan persamaan mu K dikali dengan gaya normal, ya kan? Gaya normalnya NA atau MA kali G sama dengan gaya beratnya. Dapat persamaan 1. Sekarang kamu tinjau yang B ya. Sigma FB MB kali A. Gaya yang searah percepatan di sini WB dikurang TB sama dengan MB kali A. TB-nya pindah ruas lagi, MBA-nya pindah ruas jadi min ya. Jadi WB ini adalah MB kali G dikurangi MB kali A. Konsepnya kalau ada dua buah benda dihubungkan dengan tali yang sama, besar tegangan talinya sama ya. Jadi TA sama dengan TB. Maka kalian substitusi nih persamaan 1 dan 2. Ya. Oke. Lalu pindah ruaskan yang sama-sama ada A-nya. Jadi MA plus MB dalam kurung A, A-nya saya keluarkan. Yang sama-sama ada gravitasinya juga dikumpulkan. MB dikurangi mu K dikali dengan MA kali G. Lalu masukkan angkanya. Maka kalian akan memperoleh hasil percepatan kedua balok itu sebesar 6,33 meter per sekon kuadrat. Jadi balok B bergerak ke bawah dengan percepatan 6,33, balok A akan bergerak ke kanan dengan percepatan 6,33. Oke? Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.